أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti sesi pertama. Ini nanti akan ada sajian kurang lebih 30 menit berkenaan dengan prosedur. Lalu nanti ada istirahat sekitar 15 menit, dilanjutkan dengan praktik hingga nanti tuntas. Hadirin jamaah, mari kita ikuti sajian materi pelatihan perawatan jenazah secara syar'i dan medis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Ustadz dipersilahkan. Nun sewu tanpa tepuk tangan nggih. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, dimudahkan langkah kaki kita untuk datang menghadiri di majelis ilmu, yang mana pada hari ini kita akan berbagi ilmu tentang salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim maupun muslimah terhadap saudaranya sesama muslim maupun muslimah, yakni tentang bagaimana merawat jenazah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Dan terlebih sekarang ini lagi berkembang berbagai macam penyakit yang menular, yang dikhawatirkan bisa menyebar di masyarakat, sehingga banyak tukang memandikan jenazah pada berhenti dan pensiun dini jadi mudin gara-gara takut ketularan. Karena apa? Ya, karena insya Allah mereka tidak mempunyai standar dari ilmu kesehatan. Tak lupa salawat salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, dan semoga kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak MC-nya tadi yang membawa acaranya. Cuman untuk lebih jelasnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Z bin Lutfi Bayaksud. Alamat saya di Brigjen Katamso Gang 3 nomor 46 Malang. Kami dari tim perawatan jenazah Sukron Kota Malang yang memang berkewajiban berkeliling sementara ini baru di Jawa Timur dan Pulau Bali untuk memberikan pengalaman kita, menyampaikan, karena urusan jenazah ini banyak sekali di masyarakat kita ini yang terjadi kekeliruan. Mitos dianggap sunnah, kebiasaan dianggap sunnah, padahal keliru. Nanti kita akan belajar bersama. Baik, ini kita akan membagi 3 sesi. Yang pertama adalah kita akan memperkenalkan perlengkapan dan peralatan yang bisa bergunakan dalam merawat jenazah, seperti Bapak Ibu yang lihat di depan meja bulat. Ya, mungkin bingung, iki mudin tangati lungo, sangini akeh bawanya. Ya, inilah insya Allah kita sudah standar sunnah dan medis memang seperti ini. Ya. Yang kedua, nanti ada juga sedikit tambahan materi yang mungkin di buku yang antum pegang ada kekurangan sedikit, nanti kita tambahkan dengan penjelasan dari saya. Yang kedua, nanti langsung praktek memandikan jenazah. Nanti saya minta 1 orang jadi modelnya,
kita mandikan, kita siram beneran seperti jenazah beneran. Yang ketiga nanti baru kita mengkafani jenazah laki-laki, nanti yang terakhir mengkafani jenazah wanita. Insya Allah kita akan menyampaikan materi ini praktis 2 jam, antum lihat, antum baca buku panduan, pulang bisa mandikan jenazah. Ya, cuman tinggal nanti berani, tidak jijik ya. Nanti kalau keberanian itu Allah yang ngasih sendiri. Yang penting tidak jijik. Nah caranya bagaimana? Ya nanti sampai rumah ayahnya dimandikan. Ayo bikin praktek. Ya, ya harus gitu. Iya, nanti engko lek mati ya tak adusi goro. Hidup tidak pernah dimandikan kok matinya, tidak mungkin. Nah, walaupun masih hidup buat praktek tidak apa-apa ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan perlengkapan yang ada di depan. Memang karena kita ini standarnya sunnah, jadi yang pertama adalah petugas memandikan jenazahnya harus berpakaian komplit dan tertutup dari ujung kepala sampai jempol kaki. Untuk apa? Untuk preventif keamanan supaya kita ini tidak tertular oleh penyakitnya jenazah. Apakah jenazah itu masih menularkan penyakit? Masih. Kok iso? Iso, namanya penyakit. Terutama penyakit yang menular seperti HIV/AIDS, hepatitis B. Tahu hepatitis B ya? Penyakit liver, perutnya yang membesar, badannya kuning. Itu cairan yang keluar dari tubuh jenazah itu bisa tertularkan kepada orang yang mandikan jenazah. Jangankan cairan, air bekas mandikan jenazahnya bisa menularkan. Kalau kita tidak pakai pengaman. Makanya petugas memandikan jenazah itu dari dirinya dulu awal harus sudah aman. Yang pertama menggunakan pakaian khusus. Misalkan seperti yang saya pakai ini. Pakaian apa orang? Pakaian dokter, perawat. Ya, ibu-ibu juga begitu. Kalau yang mandikan jenazah, jangan daster yang buat mandikan jenazah dikai masak nampawon, dikai turu. Khusus seragamnya. Misalkan ada yang seperti baju oka, baju operasi itu ya, yang tangannya masuk dulu, yang panjang, tidak apa-apa. Meskipun dalamnya ada pakai daster, luarnya pakai baju pengaman. Ya, yang kedua pakai sepatu boot untuk melindungi kaki kita. Khawatir kalau kaki kita ini ada luka, kita terciprat air mandikan jenazah, tertular. Di situ ya. Penyakit HIV, liver, itu menular. TBC, nular? Enggak. TBC enggak nular. Waktu hidup dia nular lewat udara. Seperti halnya COVID. Cuman karena ini pandemi, jadi pemerintah memutuskan ada peraturan khusus jenazahnya harus prokes. Protokol kesehatan. Maksudnya apa? Ya seperti yang antum lihat ini, semuanya steril. Supaya apa? Jenazah tidak menularkan penyakit ke masyarakat. Berikutnya dari atas menggunakan head cap, penutup kepala. Lalu menggunakan kacamata Google supaya tidak terciprat air mata kita. Menggunakan masker, nanti kita praktekkan semua. Lalu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan pendek begini ya. Kalau jenazahnya berpenyakit menular, sarung tangannya double. Pendek dan satu yang panjang. Kalau jenazah biasa satu aja juga cukup. Lalu menggunakan apron atau celemek plastik. Sudah pakai baju, pakai plastik lagi. Kalau tidak ada, jas hujan, tidak apa-apa. Ya, jas hujan. Atau baju hazmat, baju corona. Nah, kemarin musim corona kan banyak orang pakai baju ini kan. Nah ini bisa. Tapi tetap depannya pakai apron. Sudah lengkap. Insya Allah ikhtiarnya petugasnya aman. Pakai head cap, pakai masker, kacamata, sarung tangan, baju khusus, ada celmeknya, ada apronnya,
ada sepatu. Tertutup Pak ya. Nanti kita praktekkan waktu memandikan jenazah. Insya Allah ikhtiarnya kita sudah aman. Berikutnya adalah yang untuk jenazah. Kita persiapkan kain kafan. Kain kafan ini sudah kita potongi. Jadi kalau jadi tim jenazah, jangan motong kain kafan di rumah jenazah. Sudah kita persiapkan di rumah. Kalau laki-laki langsung 3 helai, kalau perempuan 5 helai. Ya, ini kita pakai kain kafan yang lebarnya 1,5 meter. Nah, bahannya rayon, santung, ya rayon tuil atau santung. Jadi kayak bahannya daster, dingin. Baik. Lalu ada kain penutup jenazah atau jarik ya. Ada kain untuk menutupi jenazah tatkala dimandikan. Warnanya usahakan gelap. Jadi waktu memandikan jenazah itu tidak boleh terlihat auratnya sama sekali. Walaupun yang memandikan itu adalah anaknya sendiri. Islam ini indah menjaga aurat, terutama aurat suami istri. Ya, anak pun sampai tidak boleh memandikan jenazah. Ibunya kalau anaknya laki, nah, harus pakai penutup. Nanti kita praktekkan semua. Ada anduk kecil, ya, untuk jenazah laki-laki, dan untuk anduk besarnya saya menggunakan ihram. Nah, karena apa? Ini ihram ini besar, mudah menyerap air. Jadi jenazah lebih mudah untuk dikeringkan. Lalu ada underpad atau pampers lembaran. Ini gantinya orang dulu kalau bikin cawan. Buat celana dalam sudah pakai ini. Ya, sekarang sudah zamannya praktis. Lalu ada ini plastik. Ini plastik kita bungkus biasanya kalau untuk jenazah yang berpenyakit menular. Seperti halnya yang orang kecelakaan atau apa, sebelum dibungkus kain kafan akan dibungkus plastik dulu. Biasanya kalau dari rumah sakit sudah tidak boleh dibuka lagi. Lalu ada alat perlengkapan P3. Biasa di sini ada plester anti air kasa. Ya, khawatir kalau jenazah itu mengeluarkan darah. Kalau orang dulu dikasih apa? Kopi. Ya, sekarang sudah pakai plester anti air. Gue lihat kayak kopi mayit nyaut, kalau guloi tajal, kan gitu ya, pakai plester anti air. Ini ada sider, daun bidara yang sudah kita haluskan, model kayak pacar ya. Ini penggantinya ada sabun. Kalau ada sabun sudah cukup, tidak usah pakai bidara juga tidak apa-apa. Ada sabun cair, sampo, ada Backlin. Ini kita menggunakan Backlin untuk yang berpenyakit menular. Ada hand sanitizer, parfum non alkohol, aromanya terserah, sama kapur barus yang sudah ditumbuk halus dan diayak. Jadi benar-benar lembut. Yang terakhir adalah pakai sisir, gunting, dan spet. Nanti kita praktekkan spet ini buat apa? Buat melepas kalau jenazahnya masih pakai kateter. Ya, misalkan orang di rumah sakit pakai kateter, sudah tidak mungkin manggil perawat, dokter kelamaan. Ya apa caranya pakai kateter? Pakai spet. Yang terakhir pakai disinfektan. Ini untuk yang berpenyakit menular. Tapi semua ini adalah perlengkapan yang biasa kita pergunakan tatkala kita akan merawat jenazah. Komplit Bu ya, Bapak ya. Satu tas koper biasanya itu. Iya. Tapi berikutnya adalah akan kami sampaikan kekeliruan-kekeliruan di masyarakat kita yang sering terjadi. Ya, kita akan materinya ini sedikit aja supaya lebih banyak ke prakteknya. Yang pertama adalah tatkala seseorang itu sebelum meninggal dunia. Mesti nanti kita ini semua akan mengalami yang namanya sakratul maut. Disunahkan bagi orang yang mengalami sakratul maut, ya kita yang hidup untuk membimbingnya, atau bahasa kita mentalkinkan. Cuman sebagian di masyarakat keliru tata cara mentalkinkan orang yang mau meninggal. Iya, kadang-kadang
dibiarkan aja seperti hal biasa kematian itu. Cuman dilihat, mari ini mati. Mari karena mati, warisannya gelem. Iya. Nah, seperti itu. Disunahkan bagi kita adalah untuk membisikkan ke telinganya kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi di masyarakat kadang-kadang membisikkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ayo, ya, Bu, nyebut Allah, 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 begitu ya. Nah, kalimat talqin itu adalah kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Beri jeda. Apabila kita mengajarkan kepada calon mayit itu kalimat tauhid, beri jeda. Jangan didorong terus, ayo sebut Kak, la ilaha illallah. Enggak begitu. Kita bisikkan dengan lemah lembut kalimat tauhid, setelah itu kita tunggu sebentar. Nanti kita bisikkan lagi. Karena apa? Apabila jenazah tadi sudah mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, sudah jangan dibimbing lagi. Karena itu biar menjadi kalimat terakhir buat si mayit. Man kana akhiru kalama la ilaha illallah dakhulna jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau kita paksa terus, ayo ya, nyebut ya, la ilaha illallah. Iya Bu, mati. Terus kalimat terakhirnya, iya Bu. Nah, iya kan, bukan kalimat la ilaha illallah. Terus jenazah ini tadi sudah jangan dianukan ya, enggak usah harus menghadapkan ke kiblat diputar-putar. Sudah posisi jenazah seperti ini ya sudah, bimbing dia di situ. Ya. Setelah itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang meninggal dunia ya, ini akan mengalami dua fase. Yang pertama adalah lebam jenazah. Tahu lebam ya? Warna kebiru-biruan ya. Biru apa kemerah-merahan ya, lebam. Memar. Nah, lebam jenazah ini munculnya 15 menit sampai 3 jam setelah meninggal. Dan letaknya di bagian bawah dan warnanya agak gelap. Ini 15 menit. Biasanya jenazah yang meninggalnya telentang, begini ya, mukanya ngadep ke atas. Ini lebam terjadi di bagian belakang tubuh jenazah. Biasanya di daerah punggung, di paha, ya, di pinggang itu terjadi. Dan lebam ini berpindah-pindah. Nanti setelah kurang lebih 2-3 jam, lebam itu akan menetap di satu titik. Biasa, kalau antum pernah lihat, pernah mandikan jenazah orang yang meninggal karena serangan jantung, biasa ada lebam di dadanya. Itu orang karena jantung mesti ada di dadanya. Tapi yang kedua, bagaimana kalau jenazah ini meninggalnya tengkurap? Misalkan orang keluar dari kamar mandi jatuh, tengkurap sampai 3-4 jam nggak ketahuan. Jangan kaget kalau antum buka wajahnya, mukanya jadi hitam. Karena lebam itu terjadi karena meninggal tengkurap, itu di bagian depan yang kena. Wajah, dada sama di paha. Wong iki biyen putih kok, waktu mati kok gosong. Wah, kayak dosoi. Jangan. Ya, bukan itu. Karena bisa jadi meninggalnya tengkurap. Atau orang yang meninggal tidak ketahuan. Pasti tengkurap. Nah, itu wajahnya bisa menghitam. Jelas ya? Yang kedua adalah kaku jenazah. Kaku jenazah ini munculnya 2 jam dan dimulai dari bagian atas. Sampai 6 jam. Dan biasanya setelah 18 jam kaku itu akan lemes kembali. Makanya kalau ada orang meninggal, cepat-cepat ditutup mulutnya dengan kain di atasnya, diikat. Karena kalau sudah dia mengalami kaku, kesulitan untuk melemaskan lagi. Ya, ini adalah 2 fase yang dialami oleh jenazah. Lalu orang tadi itu meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan tatkala kita menghadapi jenazah yang baru meninggal dunia? Yang pertama, pejamkan mata jenazah dengan lemah lembut dan doakan dengan doa-doa kebaikan apabila matanya terbuka. Karena itu keluar
mengikuti pandangan mata. Orang meninggal itu mesti badannya hangat. Ya, kadang di masyarakat kita ini, mayit itu awake panas, hangat, busoi. Ya enggak. Memang ruh tatkala keluar dari tubuh seseorang itu akan merasakan kehangatan. Di situ. Dan sebagian ada yang matanya terbuka. Karena apa? Wallahu alam. Bisa jadi karena faktor amalnya, bisa jadi karena dia meregang kesakitnya sakaratul maut sehingga matanya terbuka. Dan insya Allah tatkala dimandikan mata itu bisa tertutup kembali. Makanya kalau ada jenazah yang matanya terbuka, tutup dengan lemah lembut, bacakan dengan doa-doa kebaikan. Yang kedua adalah mengikat rahangnya dengan kain ke atas. Terutama orang yang sepuh, rahangnya itu biasanya terbuka dan sulit untuk dikembalikan. Kalau sudah terlalu lama, dia mengalami kaku jenazah. Makanya begitu orang meninggal, lemah lembut ditutup mulutnya, diambilkan kain, diikatkan di sini supaya mulutnya tidak terbuka. Lalu melemaskan dan melenturkan tangan si mayit dengan minyak zaitun bisa, itu lebih cepat, terutama persendian, supaya tatkala kita memandikan jenazah itu lebih mudah. Lalu sendekapkan tangan, ya boleh. Antum sendekapkan tangan seperti orang seperti ini, boleh. Ya, mazhab Syafi'iyah memperbolehkan. Sunnahnya adalah menyamping. Sunnahnya orang mayit itu ya menyamping. Salafus saleh semua menyamping. Tapi bersedekah boleh, boleh. Antum tinggal pakai yang mana. Ojo eker-ekeran gara-gara sendekap. Pernah kita alami seperti itu. Loh, menyamping kayak wong Syiah. Loh, enggak. Syiah niru salafus saleh. Jangan keliru. Cuman kita sebagai petugas jenazah lihat kondisi jenazah. Biasanya jenazah itu kalau sudah dari rumah sakit diikat rahangnya, kakinya, tangannya. Ya, lalu kita mau menyampingkan sudah kaku, ya jangan dipaksa, nanti putul. Demikian kalau jenazah sudah menyamping, jangan dipaksa untuk bersendekap. Kita harus tahu posisi jenazah seperti apa, kondisi jenazahnya. Berikutnya adalah melepas seluruh pakaian jenazah. Kadang-kadang di masyarakat kita ini ya, ada keluarganya mati, pakaiannya gak dilepas sampai menit itu didusi. Iya, lepas. Karena roh itu keluar dari tubuh jenazah itu dalam keadaan jenazah itu mengalami panas. Lepas, tutup dengan kain jarik yang tanpa ada gambar binatang atau gambar makhluk, tidak boleh. Ya, jarik yang polosan ditutup, tidak apa-apa. Lalu berikutnya adalah mensegerakan merawat jenazah mulai dari memandikan hingga memakamkan. Di masyarakat kita ini senengani menunda-nunda pemakaman jenazah. Paling seneng orang kita ini. Si ngenteni anak itu ke Jakarta, si ibu itu ke Papua, nyampe di sini 24 jam. Kasihan jenazahnya, Bu. Segerakan. Kalau ada jenazah itu segerakan. Boleh, antum boleh menahan jenazah, ada sebab syar'i boleh, tapi jangan sampai terlalu lama, kasihan. Karena jenazah ini kalau dia orang baik dia kepingin ketemu cepat-cepat sama Rabbnya. Iya, kalau dia orang yang munafik, orang kafir, ketakutan dia. Sampai tatkala dipikul naik keranda itu mereka mengatakan aku dibawa kemana? Ketakutan mereka. Tapi kalau orang dia mukmin, percepat aku percepat karena dia ingin menghadap Rabbnya. Ya, jangan suka-suka menunda jenazah terlalu lama di rumah. Ya, berikutnya adalah mensegerakan melunasi hutang jenazah. Ojo dulure mati gelem warisane gak gelem bayar. Masyarakat kita kan begitu. Tatkala warisan royokan cepet, begitu ditagih utang, aku gak dulu, gak melu, gak ru. Alasannya macam-macam. Nah, tolong hal-hal seperti ini diperhatikan. Lalu berikutnya adalah diperbolehkan menangis jenazah. Yang dilarang itu adalah meratapi mayit. Apa terjadi? Zaman jahiliyah dulu tuh
kalau ada orang meninggal itu apa ya, mukul-mukul dia punya badan, bajunya dirobek-robek, di pasar disebar-sebarkan semua, rumahnya orang diketoki, fulan meninggal. Ya, nangis orang kita ini bilang apa? Nangis yang histeris, gerak-geru. Orang kita enggak gerak-geru, Pak, semaput. Ibu-ibu terutama ya, plek. Gue kayak minyak kayu putih, tangis, semaput mana, ibu, plek. Itu sama dengan meratap, Bu. Hati-hati. Ya, karena jenazah itu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, mayat itu akan disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Seakan-akan kita ini tidak menerima bahwa kematian itu adalah ketentuan dari Allah. Sedih boleh, nangis so gak apa-apa. Rasulullah itu tatkala putranya meninggal ya meneteskan air mata, menangis, tapi tidak histeris. Iya, sahabat Abu Bakar itu tatkala Rasulullah meninggal, kepalanya dipegang, meneteskan air mata, air matanya jatuh kena wajahnya Rasulullah. Tapi di ibu-ibu, lah ada mengangkat jenazah, ojo netes banyu motoi. Lu najis tak banyu moto itu? Enggak. Menangis tidak apa-apa. Cuma lek Riko sang ini akeh, Bu, iki bedaya ono sing MS Glow, ono sing FIFA, Pixi, kabeh nangis nang jenazah, ngambung jenazah. Sakno jenazah nanti wajahnya ndak karu-karuan gara-gara bedak. Ah, seperti itu loh, Bu. Boleh, nangis boleh, Bu, ndak apa-apa. Air mata mengena air jenazah, misalkan ini jenazahnya mau diberangkatkan, mau dicium terakhir sama keluarganya, boleh. Cuman kalau antum bukan mahramnya, ojo nontok. Konggoi jenazah itu diberangkat nontok. Manfaatnya apa? Ndak ada. Manfaatnya satu, gosip. Tonton biar. Makanya gak tau bayar arisan, bayar mati ning ngono. Lah iya kan? Loh. Di situ. Jelas ya? Lalu sekarang ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Dianggap mahram itu bisa dan boleh memandikan jenazah. Siapa orang yang utama memandikan jenazah? Yang utama adalah keluarganya. Insya Allah antum yang hadir di sini belajar waktu 2,5 jam ini, sampai rumah antum sudah punya gambaran bisa memandikan jenazah, dan insya Allah dengan buku panduan itu antum sudah mengerti tentang bagaimana memandikan jenazah sesuai dengan sunnah. Dan kalau ada keluarga antum yang meninggal, antum bisa memandikan jenazah. Kenapa keluarganya? Tidak mungkin antum membicarakan aibnya pada jenazah. Jenazah ini ada aib yang harus ditutupi. Kalau antum yang memandikan, tidak mungkin antum akan menyampaikan ke orang, oh aku biar ngadusi ibuku, aibnya begini-begini, tidak mungkin. Tapi kalau orang lain bisa jadi. Makanya ada syarat-syarat khusus bagi orang yang petugas memandikan jenazah. Lalu yang kedua, orang yang utama memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan si mayat tatkala masih hidup. Misalkan karena persahabatan, nah nanti kalau Abah meninggal, teman Abah Pak Ahmad suruh mandikan. Boleh, boleh. Asal orang yang ditunjuk juga tahu tata cara memandikan jenazah. Yang terakhir adalah orang yang ditunjuk oleh pihak keluarga. Misalkan pihak keluarga menunjuk tim jenazah Masjid Sobri atau Mudin dari mana, boleh. Ya. Tapi orang yang ditunjuk itu punya syarat-syarat khusus. Jadi orang yang memandikan jenazah itu punya syarat khusus. Yang pertama, dia harus muslim. Kalau non muslim tidak boleh memandikan jenazahnya kaum muslimin. Kenapa kok bisa begitu? Memandikan jenazah itu adalah ibadah dalam Islam. Ibadah itu ada tuntunannya. Seperti hanya kita sholat. Ada tuntunannya kan? Takbiratul ihram, ya kan? Ada i'tidal, ada bangun dari ruku, sujud, salam, ada tuntunannya. Seperti hanya memandikan jenazah. Ada tuntunannya, Bu. Jenazahnya orang Islam, yang memandikannya harus orang Islam. Dia harus berakal dan baligh. Jadi kalau ada gangguan mental,
atau anak-anak tidak boleh memandikan jenazah. Berniat memandikan jenazah. Orang yang jujur dan soleh, terpercaya, amanat, dan mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan yang terakhir, harus mampu menutup aibnya jenazah. Syaratnya orang memandikan jenazah itu begitu. Kalau dia tukang gosip, jangan ditunjuk jadi petugas jenazah. Pasti deler-eler nanti mayit itu nanti sama dia. Diceritakan kejelekan-kejelekan si mayit sama masyarakat. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia orangnya tidak jujur. Orangnya tidak soleh. Jangan jadikan petugas jenazah kalau orangnya tidak sholat. Jangan. Yang dikhawatirkan nanti dia membuka aibnya jenazah. Kenapa aib jenazah harus ditutup? Allah memberikan pahala besar bagi orang-orang yang merawat jenazah. Antum tahu pahalanya apa? Bagi orang yang mandikan jenazah? Ada yang tahu? Apa? Hadiahnya dari Allah. Kelak akan diperlihatkan wajahnya Allah bagi orang yang memandikan jenazah. Tak kepingin, Bu. Di surga itu tidak ada kenikmatan cuma dua, Bu. Bapak-bapak, di surga itu kenikmatan cuma dua yang paling besar. Diperlihatkan wajahnya Allah dan kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang memandikan jenazah ini pahalanya sangat besar. Tapi ada syarat. Dari Allah ada syarat. Apa? Menutup aibnya jenazah. Dan tidak berharap apapun dari manusia. Ini bagi orang yang mandikan jenazah. Bagi orang yang mengkafani jenazah akan diberikan sutra dari surga nanti. Namanya siapa? Sutra dari surga namanya apa? Sundus. Jadi kalau ada namanya sundus itu kain sutra tipis dari surga, itu sundus. Dan diberikan juga sutra yang tebal namanya istabrok, itu dari surga oleh Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang mengkafani jenazah. Termasuk orang yang mengantarkan jenazah aja ke masjid sholat sudah dapat 1 kirot, 1 gunung Uhud pahalanya. Mengantar ke kuburan dapat 1 gunung Uhud. Loh cuma mengantar tok loh. Apalagi orang-orang yang merawat jenazah. Dan terlebih bagi orang yang ikut berpartisipasi mengeluarkan hartanya untuk urusan jenazah. Misalkan Masjid Sobri butuh kain kafan, berlomba. Kan nemenan, ada orang dijalui donatur urusan jenazah, dia pelit. Karena pahalanya sangat besar, Pak. Urusan jenazah ini. Berebut. Ya Alhamdulillah, saya selama ini kalau memintakan perlengkapan kain kafan ke teman-teman, satu tidak ada yang nolak, berebut malahan. Bahkan lebih-lebih. Karena mereka tahu pahalanya merawat jenazah. Tapi ya begitu ya, lisannya ditutup. Tidak boleh menyampaikan hal-hal yang negatif terhadap jenazah. Kebaikannya sebutkan tidak apa-apa. Tapi kejelekannya jangan diomongkan. Lalu sekarang siapa orang yang memandikan jenazah laki-laki? Ini juga di masyarakat kita ini beranggapan mahram boleh memandikan jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan adalah orang laki-laki. Orang perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, hatta walaupun itu ibunya kandungnya sendiri. Terkecuali 1 perempuan yang boleh, yakni istrinya. Bu, Pak ya. Kalau ada jenazah laki-laki, bapaknya meninggal, anak perempuannya ibunya tidak boleh mandikan. Kecuali istrinya boleh ikut mandikan. Demikian pula kalau jenazahnya wanita. Yang memandikan adalah wanita. Orang laki-laki tidak boleh memandikan jenazahnya wanita. Terkecuali 1 orang, suaminya. Loh kok bisa gitu? Ya memang ini ibadah, ada tuntunan, ada aturannya. Rasulullah tatkala putrinya bernama Zainab meninggal, sudah balik, Rasulullah tidak memandikan. Yang memandikan adalah sahabat Rasulullah dari kalangan ibu-ibu. Namanya Ummu Atiyah.
Rasulullah memberi perintah mandikan dengan 3, 5 atau secukupnya air dengan daun bidara, lalu memberikan jubahnya untuk menutupi tubuh putrinya. Tapi di masyarakat kita, kadang-kadang di pedesaan ya, jenazah dipangku, yang mangku orang laki-laki, jenazahnya perempuan. Loh, sinten niki sing mangku tonggoi, Pak Dini. Sudah. Unsur syar'inya sudah ada, Pak. Jelas, Bu? Ya, ini tidak apa-apa, kemarin kan ibu-ibu tidak tahu. Sekarang sudah tahu, jangan diulang. Terkecuali kalau jenazahnya anak-anak yang masih di bawah umur, belum akil baleh. Antum punya anak perempuan umur 5 tahun meninggal, anak mandikan, boleh. Demikian pula anak laki-laki yang meninggal di bawah 7 tahun, ada pendapat yang mengatakan 9 tahun, belum akil baleh, dimandikan ibu-ibu, boleh. Tapi kalau sudah dewasa, tidak boleh. Islam sangat menjaga auratnya suami istri. Anak pun tidak diperbolehkan melihat auratnya orang tuanya. Indah Islam ini. Sampai-sampai tatkala nanti kita memandikan jenazah pun, petugas yang mandikan jenazah pun meskipun sesama jenis pun tidak boleh melihat auratnya. Ayo, gegeri bapake ana panune, sapa sing weruh? Bojone. Tak mungkin anaknya. Karena apa? Itu hal aib. Yang tahu istrinya. Kan begitu. Jelas ya? Jadi jenazah laki-laki yang memandikan orang laki-laki, perempuan yang boleh cuma hanya suami istri. Kapan sebaiknya memandikan jenazah itu? Jenazah sebaiknya dimandikan 4 atau 5 jam sebelum dimakamkan. Ada di masyarakat kita terkadang siang hari meninggal, dimakamkan besok. Tapi hari ini juga minta dimandikan, disucikan. Ya, yang kita khawatirkan esok hari jenazah itu karena posisinya dia tidur di atas keranda, yang lihat tidak ketahuan. Begitu diangkat, pasti belakangnya sini basah semua. Cairan keluar dari belakang. Loh, sudah disumpel sudah sekian jam. Riko kalau ate nang resepsi ku jam pira aduse? Ayo, bapak ibu-ibu kalau mau ke resepsi kemanten malam jam 7. Tidak mungkin antum mandi dohor atau pagi. Ya kan? Waduh keringetan bau nanti. Pasti menjelang maghrib. Loh, supaya apa? Supaya wangi, supaya seger. Mayit pun begitu, Bu. Mayit ini minta disamakan tatkala seperti orang hidup, Bu. Cuman sebagian di kita, karena supaya disucikan, bisa disolatkan, bisa dingajikan. Besok ngaji sama sholatnya. Kalau mau dimandikan sekarang ya cepat kuburkan lebih baik. Tidak apa-apa. Kan ada sebagian yang begitu kan. Nah, kenapa? Apalagi kalau jenazah ini berpenyakit dalam keluar. Pasti basah belakangnya. Jadi sebaiknya misalkan dikuburkan Dohor, ya jam 7, jam 8. Mandikan jenazah itu paling lama 1 jam. Paling lama. Setelah itu antum masih ada waktu 2-3 jam untuk mensolatkan atau apa. Ibu-ibu yang mau menyolatkan silakan. Terus berikutnya adalah kalau memandikan jenazah jangan terlalu banyak orang. Misalkan petugasnya ada 2 orang, ada 2 orang dari pihak keluarga yang membantu nanti untuk membalik-balikan badan jenazah, mengambilkan air. Ojo sak kampung, iki bukan widodaren, duduk tontonan. Iya, ini mayit. Di situ ada aib yang harus ditutupi. Karena di masyarakat kita ini begitu, seanak putu nih untuk kabeh. Lho lah apa rek? Ngupati metu, oh yo, aku cuman cerita mlebu maneh. Kok keluar lagi, mbak cerita lagi nanti. Nah begitu. Jadi usahakan yang ada orang ruangannya harus tertutup ya, meskipun atapnya harus tertutup ya, jangan terlalu banyak orang. Juga orang yang memandikan itu ada sirkulasi udara. Kalau terlalu banyak, mana dia misalkan pakai APD seperti itu, kesulitan nanti untuk bernafas. Berapa kali jenazah itu dimandikan? Berapa kali? Jenazah dimandikan 1 kali. Ya.
Sebagian di masyarakat kita ini karena meninggal di luar kota, di Surabaya atau di Jakarta, sudah dimandikan, disolatkan di sana, sampai di sini mau dimandikan lagi, tidak usah. Kalau antum paksa untuk dimandikan, maka antum akan mengulangi 2 kali, harus ganjil, 1 apa 3. Nah kalau 1 jam mandikan jenazah, ini ngulangi 2 kali. Mayit kademen, Riko juga kekeselan. Nah ya kan, cukup misalkan terjadi sesuatu hal, dibersihkan. Misalkan kain kafannya ada darah, diganti kain kafannya. Misalkan wajahnya ada misalkan keluar cairan, dia dibersihkan, tidak apa-apa. Tapi tidak usah dimandikan lagi karena prosesnya ribet dari awal. Bersihkan hadas lagi, wudhu lagi, mandi lagi. Itu prosesnya sangat lama. Disunahkan jenazah membiayai dengan hartanya si mayit. Misalkan dia punya harta, sunnahnya ambilkan dari hartanya si mayit untuk membiayai dia punya pemakaman. Petugas yang akan memandikan jenazah disunahkan untuk berwudhu lebih dulu, dan setelah memandikan jenazah disunahkan untuk mandi besar, mandi junub. Berikutnya adalah wanita yang sedang haid boleh memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Wanita yang datang bulan boleh memandikan jenazah. Yang datang bulan bukan tangannya. Iya. Nah kalau mau di situ, terus ya apa? Siapa sing ngati-ngatusi? Nah, jadi datang bulan bukan penghalang bagi wanita untuk memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia. Yang terakhir, sebelum kita menginjak ke pelatihan memandikan jenazah, ada 3 waktu yang dilarang kita untuk memakamkan jenazah. Ya, yang pertama adalah waktu sholat sunnah mutlak, yaitu ketika matahari baru terbit dan sudah naik ke atas. Ini kita dilarang untuk memakamkan jenazah. Menjelang duha itu Pak. Ya, nunggu nanti suruk. Nah, itu tidak boleh kita mandikan, memakamkan jenazah. Tunggu nanti misalkan sampai jam 8 atau jam 9. Lebih matahari lebih timbul baru. Atau menjelang duhur. Menjelang duhur. Duhur kurang 10 menit, 15 menit jangan menguburkan jenazah. Mending tunda sampai ba'dal duhur. Sama yang terakhir, surup menjelang maghrib. Saya pernah, ya itu lihat di jalan Pak. Maghrib kurang 5 menit Pak, orang gotong mayit Pak ngubur. Tunda sampai ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Ya, ini memang yang dilarang sama Rasulullah tatkala kita akan memakamkan jenazah. Baik, karena waktunya terus berjalan, tidak terasa sudah 45 menit. Kita langsung akan praktek memandikan jenazah. Saya minta 1 orang untuk menjadi modelnya.